Waktu bersama anak-anak itu penting banget. Ya, diantaranya misalnya kita luangkan waktu untuk ngantar anak sekolah. Asik berbicara dengan anak sampai nanti dia di sekolah. Ngajak dia untuk zikir pagi. Bisa ngajarkan dia untuk baca doa ketika naik kendaraan. Terus sudah tanya zikir pagi sudah apa belum. Nah, itu contoh kebersamaan dengan keluarga atau dengan anak. Nah, di antara manfaat kita itu ngantar anak sekolah juga, kita bisa mengajarkan adab kepada mereka loh. Mereka kan ketika sampai di sekolah, mereka cium tangan orang tua, kemudian kita sampaikan pesan-pesan ringkas kepada mereka. Di samping tadi kita ngajarkan mereka zikir ya, bisa bersikap santun dan ramah, kemudian hormat kepada guru mereka juga di sekolah. Itulah manfaat kebersamaan orang tua bersama anak, walaupun cuma sekadar ngantar, tapi kalau ini setiap hari dilakukan kan banyak manfaat. Dan memang juga ada orang tua yang dalam satu pekan itu sibuk sekali. Bahkan dalam waktu luangnya saja, Sabtu Ahad misalnya dia sudah tidak kerja, dia tidak manfaatkan waktu juga untuk anak, untuk keluarga, malah sibuk dengan ngurus hobi, ngurus kepentingan dia saja, tidak memperhatikan keluarga. Sayang banget ya, kita harus pintar bagi waktu antara keluarga, kemudian ya ibadah juga, jangan lupa juga perhatikan untuk kesehatan badan, istirahat badan juga penting. Anak-anak kalau di waktu libur, mereka biasanya kan ingin bersama dengan orang tua. Nah, ini jangan juga dilewatkan kesempatan untuk liburan bersama anak. Berikut saya beritahu kiat-kiat atau tipsnya ya. Satu, sesuaikan isi dompet. Harus memperhatikan kemampuan kita. Kita itu nafkahi keluarga sesuai dengan kemampuan kan. Liyunfik dzu sa'ati min sa'ati. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Suami itu memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya, dan yang rezekinya sulit, berikan nafkah juga. Nafkah tetap ada, tapi sesuai dengan kemampuan. Maka kalau mau berlibur, perhatikan juga isi dompet, jangan sampai berlebihan, ingat jangan sampai berutang. Nah, kalau mau berlibur juga jangan lupa ada waktu sholat yang mesti diperhatikan. Kenal waktu sholat, cari tempat yang mudah juga untuk ibadah. Jangan sampai kita pergi ke tempat liburan di mana kita sulit untuk beribadah. Untuk melaksanakan sholat kan bisa dimanapun. Ada yang naik gunung kan bisa juga sholat. Yang jelas perhatikan waktu untuk ibadah pula. Jangan hanya mikir liburan saja. Yang ketiga, jangan lupa belajar fikih safar. Nanti kami akan kasih buku ini nih, miliki buku traveling yang kami punya. Situ ada doa-doa yang bisa diamalkan. Terus ada buku fikih safar berikut ini juga bisa Anda itu amalkan. Nah, kalau liburan lagi jangan lupa cari makanan yang halal dong ya. Seleksi makanan yang kita makan. Karena apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ingat Allah itu thayyib dan hanya menerima yang thayyib saja, yang halal saja. Yang kelima, perhatikan aturan syariat juga. Kami sering melihat kalau ada yang ketika berlibur ya malah buka-bukaan aurat. Ketika dia ngaji dia tutup aurat, ketika dia berada di luar rumah dia tutup aurat, tapi ketika dia berlibur bermudah-mudahan untuk membuka aurat. Maka hati-hati di sini ya. Para wanita terutama ya, itu membuka auratnya. Ancamannya keras dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiat berikutnya lagi adalah perhatikan teman saat safar. Pilih keluarga dan teman yang baik agar kita bisa didukung dalam ibadah, diingatkan ketika kita keliru, diingatkan ketika kita bermaksiat, diingatkan ketika kita berbuat salah. Kemudian yang ketujuh, manfaatkan waktu dengan baik. Jangan lupakan zikir pagi petang, ada zikir-zikir yang kita baca ketika kita di kendaraan. Nah, manfaatkan waktu dengan baik ketika kita itu bersafar ataupun cuma sekadar traveling di dalam kota. Yang kedelapan, ini nih untuk pegawai nih ya, yang punya atasan. Kadang kita kan dikasih cuti, maka berlibur jangan sampai di luar waktu yang sudah diberikan. Dikasih jatah 1 minggu ya, sudah manfaatkan waktu 1 minggu tadi. Ingat, seorang muslim itu, para kaum muslimin itu hendaklah memenuhi persyaratan yang sudah dia ikuti. Terus yang kesembilan, banyak bersabar dan tahan emosi. Karena kita nanti kan ketika safar, apalagi di musim liburan, itu banyak orang di situ. Ada yang sakiti kita, ada yang buat kita kecewa, ada yang buat kita sedih ketika kita interaksi dengan orang lain. Yang ke-10 nih, kami ada acara agenda di akhir tahun bersama Ustadz Aminur Baiz, sahabat kami, bersama Ustadz Abu Salma Muhammad yang kita tahu beliau sering menjelaskan tentang masalah-masalah parenting. Ditambah nanti ada Kak Erlan dan tim AMCA. Jangan lupakan agendanya 22 sampai 24 Desember 2023. Anda bisa berlibur bersama keluarga, manfaatkan momen ini. Kiat-kiat yang kami sebutkan tadi akan Anda dapati ketika liburan Rihlah Keluarga Sakinah bersama MT Sofia Soleha dan tim Rumah Iso.
Seatnya terbatas loh, hanya untuk 50 keluarga saja. Kami tunggu dan nanti akan bertemu dengan kami langsung, dengan Ustadz Ami, dengan Ustadz Abu Salma, dengan Kak Erlan dan tim Amca. Allah ibarik fiik.